Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes 9 ayat 6 dan ayat 7 yang berbunyi, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah taat dan setia melakukan tugas yang Tuhan Yesus perintahkan. Kisah tentang ketika Tuhan Yesus menyembuhkan mata orang yang buta sejak lahirnya ini sudah sangat sering kita baca dan kita dengarkan renungannya. Memang cara Tuhan Yesus di dalam menyembuhkan sakit penyakit menggunakan berbagai cara yang tidak selalu sama antara penyakit yang satu dengan penyakit yang dialami oleh orang lainnya. Khusus bagi orang yang buta sejak lahirnya ini, Tuhan Yesus bukannya tidak mampu untuk menyembuhkan mata buta secara langsung, akan tetapi Tuhan Yesus sengaja memerintahkan dia untuk mencuci matanya yang sudah diolesi lumpur, debu campur ludah Tuhan Yesus sendiri di kolam Siloam, agar mendidik orang yang buta itu untuk sungguh-sungguh mau mengenal, mengimani, mempercayai Tuhan Yesus, lalu mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Dan setelah orang buta itu taat melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus, maka dia mengalami kesembuhan langsung, di mana matanya yang buta sejak lahirnya itu menjadi dapat melihat. Di dalam ayat sebelum nas renungan firman Tuhan yang kita renungkan sekarang, di ayat yang keempat, Tuhan Yesus menyatakan bahwa selama masih ada kesempatan, masih siang hari, maka kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Hal ini mau mengajarkan dan mengajak kepada kita orang yang beriman percaya kepadanya, supaya jangan mau menunda-nunda waktu, agar mau taat dan setia terus untuk mengerjakan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing, baik pribadi maupun keluarga. Tujuannya dari tugas yang telah Tuhan berikan kepada kita itu sesungguhnya bukan untuk menyusahkan atau membebani kehidupan kita, tetapi supaya kita menyediakan diri untuk mau dipakai oleh Tuhan Yesus, melatih diri kita supaya kita tetap bisa taat setia mengikuti petunjuk maupun perintah-perintahnya, supaya jawaban kita di dalam mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh itu boleh berwujud nyata. Jadi kalau kita memang mengasihi Tuhan, maka kita pasti mau melakukan pekerjaan yang Tuhan telah berikan, yang Tuhan telah perintahkan kepada diri kita. Akan tetapi kalau kita tidak mau melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus itu, maka berarti diri kita ini tidak mau mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita, dan dengan segenap hati kita. Begitu kita taat dan setia dengan kerelaan hati, mau
memberikan diri kita untuk melakukan tugas tanggung jawab pekerjaan sesuai dengan perintahnya itu, maka pastilah berkat-berkat Tuhan Yesus akan mengalir kepada kita yang sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita mau menuruti bimbingan kuat kuasa Roh Kudus, agar kita mau taat dan setia menuruti perintahnya sesuai dengan kebenaran firman-Nya itu, untuk mengerjakan tugas-tugas yang menjadi bagian tugas tanggung jawab kita pribadi maupun keluarga kita, sebagai indikasi atau ungkapan iman percaya kita kepadanya yang sungguh-sungguh memang mau mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah akan firman Tuhan sebagaimana dituliskan di dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, dalam Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus, kami diingatkan kembali juga tentang bagaimana harus taat dan setia untuk melakukan tugas tanggung jawab di dalam memenuhi perintah-perintah Tuhan Yesus. Tentu saja berkaitan dengan apa yang langsung boleh kami alami di dalam hidup kami sehari-hari, maupun juga dalam kebersamaan kami sebagai bagian dari persekutuan, kesaksian dan pelayanan kami dengan orang lain, dimulai dari gereja yang terdekat adalah sesama anggota keluarga itu sendiri sebagai unit kecil gerejamu. Kini Bapa, kami juga harus bermohon dengan kekuatan iman kepadamu, supaya lebih untuk boleh memperlakukan perintah Tuhan itu dalam hidup sehari-hari. Sembuhkan kami dari sakit penyakit apabila kami masih alami saat ini, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin.